Oke teman-teman, selamat datang di channel Franz Erickson. Terima kasih buat dukungan dan supportnya selama ini. Ini semua berkat dukungan teman-teman sehingga channel ini boleh terus berkembang. Ya walaupun sudah lama tidak berjumpa, tetap saya percaya bahwa teman-teman bisa support saya melalui teman-teman tonton video ini. Jadi beberapa ada yang tanya, Kak, bagaimana cara membuat channel menjadi 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang? Ya, kita perlu bangun channel dari awal ya, dengan memiliki niat yang cukup. Dan juga, Kak, bagaimana sih cara untuk bisa berbicara di depan kamera itu lancar gitu ya, tidak ada kendala dan juga tidak malu-malu seperti itu ya. Ya, jadi dalam beberapa kondisi tentunya teman-teman harus tahu dulu bahwa setiap orang yang berbicara di depan kamera itu tidak mudah. Tapi bisa jika teman-teman memiliki niat untuk melakukan pembicaraan di depan kamera. Tentunya ini bukan sebuah hal yang sangat cepat untuk bisa dilakukan, tapi ini akan bisa dilakukan ketika teman-teman terus melatih dan melatih. Nah, satu hal yang pasti teman-teman perlu tahu bahwa tidak selamanya orang yang berbicara di depan kamera itu ketika direkam pertama kali itu merupakan hasil yang sudah jadi atau sudah langsung yang terbaik. Tidak, tetapi orang-orang yang bahkan sudah pro dalam hal berbicara di depan kamera pun ada kalanya di mana dia harus merekam atau tag video tersebut berulang kali sehingga mendapatkan hasil yang lebih bagus dari apa yang dia inginkan. Nah, teman-teman, ada beberapa kesalahan saat kita sedang berbicara di depan kamera. Pertama, ekspresi datar. Jadi kalau kita berbicara di depan kamera itu kita harus terlatih dengan baik sehingga seperti itu ya, ekspresinya datar. Kemudian kesalahan yang kedua adalah teman-teman itu perlu untuk melihat kamera saat berbicara. Jadi ketika teman-teman berbicara itu mata teman-teman itu fokus kepada lensa kamera, bukan kepada tempat yang lain atau bukan kepada layar handphone atau bukan kepada layar handphone dimana teman-teman bisa lihat. Tidak, tapi teman-teman bisa juga fokus kepada kamera sehingga orang yang menonton itu pun merasa bahwa teman-teman sedang memperhatikan mereka. Ya, jadi kalau teman-teman memperhatikan layar handphone ya, atau layar screennya seperti ini hasilnya. Jadi saya sedang memperhatikan layar handphone atau screen dari handphone saya. Tapi kalau ketika saya memperhatikan kamera, maka ada bedanya. Jadi saya sedang berbicara kepada teman-teman 4 mata atau lebih dari banyak pasang mata. Jadi saya berbicara kepada teman-teman secara langsung, saya melihat teman-teman. Tapi kalau saya melihat di layar saya, ya hasilnya seperti ini. Saya tidak melihat teman-teman dan hasilnya kurang maksimal. Dan yang ketiga adalah teman-teman seringkali dalam berbicara depan kamera orang-orang tidak memperhatikan penampilan dirinya. Ya, untuk lebih percaya diri kita perlu terlebih dahulu adalah dari segi penampilan. Yang pertama tentunya teman-teman perlu rapi, tentunya teman-teman perlu untuk well prepare dalam hal diri ya. Mandi, pakaian yang mungkin nyaman dengan teman-teman. Jadi tidak usah memakai pakaian yang terlalu membuat teman-teman itu merasa untuk lebih tertekan atau mungkin merasa kurang nyaman atau merasa panas dan sebagainya. Nah, teman-teman, ketika teman-teman mau berbicara di depan kamera tentunya itu bukan hal yang mudah. Teman-teman perlu bangun rasa percaya diri yang tinggi ya. Dan ada beberapa tips lainnya yang mungkin saya bisa bagikan kepada teman-teman sehingga teman-teman bisa dengan lebih percaya diri, dengan lebih lancar, dengan lebih leluasa untuk berbicara di depan kamera, dan teman-teman bisa memulai akun channel teman-teman untuk berbicara di depan kamera. Oke, tips yang pertama adalah teman-teman perlu untuk fokus ya. Yang paling pertama yang dilakukan adalah fokus ya. Teman-teman perlu fokus apa yang menjadi inti pembicaraan teman-teman, apa topik pembahasannya, apa temanya, sehingga teman-teman ketika berbicara teman-teman tidak keluar dari topik dan teman-teman terus memberitahukan atau menjelaskan tentang materi atau topik yang berkaitan. Oke, tips yang kedua adalah ya, jadi teman-teman perlu menganggap bahwa kamera yang sedang teman-teman bicara di depannya ini adalah benda hidup. Ya, jika teman-teman menganggapnya adalah sebuah benda hidup, maka teman-teman sedang bercerita kepada kamera, teman-teman sedang memberitahukan informasi, atau teman-teman sedang menjelaskan informasi kepada kamera yang adalah teman-teman anggap sebagai sebuah benda hidup, tapi ya sesungguhnya adalah benda mati sebenarnya. Cuman kita sedang berbicara kepada teman-teman di rumah atau di manapun lewat benda mati ini, sehingga kita menganggap bahwa kamera ini adalah benda yang benar-benar hidup seperti itu. Jadi ketika teman-teman menganggap bahwa kamera ini adalah benda hidup, maka teman-teman bisa akan lebih leluasa untuk
bercerita di depan kamera. Ya. Oke, dan tips yang ketiga adalah ya, teman-teman perlu untuk senam wajah. Jadi, apa yang perlu dilakukan sebelum teman-teman ingin memulai berbicara di depan kamera? Teman-teman perlu untuk senam wajah. Nah, senam wajah ini berfungsi untuk kalau mau dibilang ini supaya otot-otot wajah kita itu tidak tegang, tidak kaku saat berbicara di depan kamera, dan juga senyum dan ekspresi teman-teman itu lepas adanya atau tidak kaku saat berbicara di depan kamera. Nah, bagaimana cara untuk senam wajah? Teman-teman bisa menggunakan beberapa cara sederhana, yaitu yang pertama, teman-teman bisa untuk tekan di bagian sini, ya, teman-teman bisa tekan searah jarum jam dan juga berlawanan arah jam. Ya, jadi teman-teman bisa tekan searah jarum jam dan juga berlawanan, ya, sampai benar-benar teman-teman merasa rileks seperti ini. Sampai teman-teman benar-benar merasa rileks untuk berekspresi di depan kamera. Kira-kira ekspresi saya bagaimana? Ya, ya, teman-teman yang akan berbicara di depan kamera, maka teman-teman tahu seberapa lama teman-teman bisa senam wajah ya. Oke, saya rasa sudah cukup untuk senam wajah. Tapi ini baru langkah yang pertama, ada beberapa langkah senam wajah. Dan untuk langkah yang kedua, ya, teman-teman seperti mau gerakan menggigit sesuatu, tapi dalam kondisi ya seperti geram, tapi dalam kondisi itu mulutnya tertutup. Ya, memang mukanya agak jelek ya, mukanya agak jelek, emang jelek sih ya. Jadi kayak muka teman-teman itu ya dijelekkan ya, ya seperti ini. Kayak ada penekanan di bagian dalam, ya. Ya, teman-teman bisa lakukan itu ya beberapa kali, bisa sampai 10 sampai 15 kali, ya. Setelah sudah merasa lebih rileks, oke. Dan juga kemudian mungkin langkah yang ketiga atau step yang ketiga, teman-teman bisa lebih sedikit berani, yaitu membuka mulut lebih luas atau lebih lebar ya. Jadi itu yang membuat teman-teman lebih jelas dalam pengucapan di depan kamera. Seperti ini. Dibesarin aja ya. Teman-teman tidak usah perlu malu. Seperti itu ya. Oke, tips yang kedua adalah menganggap bahwa kamera ini adalah orang yang teman-teman set. Oke, itu saja teman-teman, sekian video dari saya. Semoga video ini dapat membantu teman-teman semua. Bagi teman-teman yang ingin memulai channel YouTube dan masih ragu atau masih malu atau kurang percaya diri dalam berbicara depan kamera, silahkan tonton video ini sampai berulang-ulang ya. Silahkan tonton lagi dan tonton lagi. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Sekali lagi, subscribe channel ini dan subscribe channel ini. Thank you banget buat teman-teman.